Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik. Selasa, Pekan Biasa Pertama, 11 Januari 2022. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Trianto Thomas dari Malang. Selamat mendengarkan. Salam jumpa pendengar setia Sikat Sabda Iman Katolik. Pada hari ini kita mendengarkan sabda bagaimana Yesus menyembuhkan seseorang yang dikuasai setan. Para pendengar Sikat terkasih, yang pasti melalui bacaan tadi kita diingatkan kembali bahwa orang yang dikuasai oleh roh jahat akan selalu bermuara pada sebuah kehancuran. Selain itu, kerusakan, kesakitan, dan lain-lain akan selalu dirasakan. Kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia dari kuasa kegelapan, dan selanjutnya hidup di dalam Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, orang yang hidup dalam Roh Kudus tentunya akan semakin menyadari ketika setiap langkah, perilaku, pikirnya dalam pimpinan
Roh Kudus itu sendiri. Kalau tadi orang yang dikuasai roh jahat bermuara pada kehancuran, sebaliknya orang yang dikuasai oleh Roh Kudus selalu mampu mengerjakan hal-hal yang baik. Dan tentunya hal yang baik ini akan membuat siapapun berbahagia. Demikian pula dalam hidup kita. Ketika setiap perbuatan-perbuatan kita, tanggung jawab dan kewajiban kita bisa kita laksanakan dengan seluruh totalitas, maka akan menyenangkan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kehadiran Roh Kudus tentunya selalu seiring dengan sebuah kebenaran dan kebahagiaan. Tentunya di sana akan lurus semua perbuatan-perbuatan yang akan kita jalani. Kedatangan Yesus tentunya selalu berupaya untuk menghilangkan, memulihkan diri kita dari kuasa kejahatan. Harapannya supaya hidup kita penuh damai. Dan ketika kehidupan itu terjadi sebuah kedamaian, maka kedamaian yang ada di surga bisa kita ciptakan dalam persiaran ini. Dan ini adalah salah satu langkah hidup kita kelak untuk menuju kerajaan Allah. Ingatlah bahwa kehancuran hidup manusia yang pasti disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dan perbuatan dosa tentunya dimunculkan atau disebabkan oleh kuasa kejahatan. Mari, untuk bisa selamat dalam hidup ini, kita harus hidup dalam Roh Kudus. Tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh setan, oleh roh jahat. Semua itu bergantung bagaimana kita memegang iman kita. Ingat, hidup ini memiliki berbagai pilihan. Hidup oleh roh jahat atau hidup oleh Roh Kudus. Karena yang pasti keduanya tidak bisa hidup berdampingan. Kita harus memilih salah satunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pendengar setia Sikat, bagi orang yang percaya, bagi orang yang membutuhkan keselamatan, tentunya kita akan memilih Roh Kudus. Bagaimana persiaran yang sedang kita jalan ini? Apakah kita sudah seturut dengan perbuatan-perbuatan yang baik? Beranikah kita untuk menjauhi semua perbuatan-perbuatan jahat? Semoga melalui sabda hari ini kita semakin diteguhkan agar hidup kita, persiaran kita selalu dalam rel Roh Kudus. Sehingga arah persiaran kita akan sesuai dengan jalan iman kita. Dan akhirnya kita akan menikmati kehidupan yang damai abadi di persiaran ini. Dan pada akhirnya
ketika kita nanti hidup di suasana kehidupan yang berbeda. Amin. Berkah dalam.